Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Penyembuhan. Di hutan lebat di mana pohon-pohon tinggi berdiri, kadang-kadang akan ada titik-titik cahaya yang menetes melalui celah-celah rimbunnya kanopi cabang dan dedaunan yang melindungi bumi dari panasnya sinar matahari. Cahaya bersinar berkeping-keping di atas tanah, membentuk gambaran yang benar-benar alami yang terbuat dari bintik-bintik cahaya, tampak indah. Benar-benar sunyi di dalam hutan. Kadang-kadang, akan ada raungan rendah yang dipancarkan oleh magical beast tak dikenal di kejauhan. Itu akan melewati penghalang dari hutan lebat, dan akan bergema tanpa henti di seluruh hutan. Suo. Semak di hutan yang sunyi tiba-tiba bergerak. Segera, sosok hitam melesat. Kakinya dengan lembut menekan ke dahan pohon yang secara horizontal memanjang dari batangnya. Setelah itu, dia mendorong tubuhnya dari dahan dan mendarat di dahan pohon lain beberapa meter di atas tanah. Matanya yang tajam seperti elang mengamati segala sesuatu di bawahnya secara detail sebelum dia menghela nafas lega. Dia juga sedikit ragu saat dia bergumam pelan, pegunungan di belakang Misty Cloud Mountain terhubung langsung ke pegunungan Magical Beast. Berbicara secara logis, saat ini saya seharusnya dibebankan ke pegunungan Magical Beast, kan? Tapi, kenapa sampai sekarang, aku belum bertemu dengan Magical Beast yang mencoba menghentikanku? Itu karena Heaven Swallowing Pithon di lengan bajumu. Sebuah tawa tua terdengar di hati Xiao Yan. The Heaven Swallowing Pithon adalah binatang unik kuno. Magical Beast biasa akan merasakan ketakutan di dalam hati mereka saat mencium baunya. Selain itu, binatang penelan surga saat ini memiliki kekuatan kelas doang. Magical Beast biasa mana yang berani mengungkapkan dirinya di depannya. Jadi ini adalah berkah anak kecil ini. Xiao Yan tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Dia dengan lembut menepuk lengan bajunya dan tertawa pelan. Tapi kelompok Misty Cloud Sekte yang datang untuk mencarimu tidak seberuntung itu. Dari apa yang saya tahu, mereka diserang oleh setidaknya 3 gelombang Magical Beast hanya dalam jarak pendek ini. Meskipun mereka tidak terluka, kecepatan mengejar mereka telah dikurangi dengan jumlah yang cukup besar. Yao Lao tersenyum dan berkata dengan sombong. Xiao Yan tertawa dingin. Tatapannya sekali lagi menyapu sekelilingnya, tetapi dia belum menemukan tempat persembunyian terbaik. Dia segera menyatukan alisnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat dia menekan kakinya dengan lembut ke batang pohon, tubuhnya menjadi seperti kelelawar besar yang melebarkan sayapnya saat melewati hutan lebat, bergerak melewati cabang-cabang pohon di jalurnya. Dia terus maju dan melarikan diri sambil mencari tempat terbaik untuk bersembunyi. Di hutan yang dipenuhi dengan pohon-pohon besar dan Magical Beast, ingin menemukan tempat untuk bersembunyi dari bahaya yang juga bebas dari gangguan tidak diragukan lagi, agak sulit. Namun, Xiao Yan dianggap cukup beruntung. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, dia akhirnya menemukan tempat yang bagus. Xiao Yan sedang melewati area besar dedaunan lebat ketika jurang berbahaya, yang lebarnya sekitar 10 meter, muncul di hadapannya. Dia memperlambat kecepatannya dan perlahan berjalan menuju tepi jurang. Menundukkan kepalanya, dia melirik ke jurang gelap yang sepertinya tak berdasar. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan perlahan mengalihkan pandangannya ke dinding gunung terjal di sisi lain. Sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba berhenti di sebuah gua gunung yang gelap. Gua gunung ini berada sekitar 10 meter lebih dari puncak gunung. Tampaknya tidak diciptakan oleh manusia. Sebaliknya, itu tampaknya dibuat dengan paksa oleh sejenis Magical Beast yang bercakar tajam. Tempat ini sangat bagus. Bahkan tertutup kabut. Bahkan jika ada orang yang terbang di atas, mereka akan sangat kesulitan untuk membedakan apapun.
Ekspresi Xiao Yan membawa kegembiraan saat dia mempelajari posisi gua gunung yang gelap itu. Di dinding pegunungan yang terjal itu, ada cukup banyak gua pegunungan yang mirip dengan yang gelap ini. Namun, hanya gua gunung ini yang memiliki posisi yang sangat bagus jika dibandingkan dengan yang lain. Xiao Yan berdiri di tepi jurang dan menatap gua gunung. Jika seseorang tidak memeriksanya dengan cermat, mereka hanya akan melihat kabut samar muncul dari dalam jurang. Setelah memeriksanya sebentar, bahu Xiao Yan sedikit bergetar. Sepasang besar purple cloud wings bermunculan. Dia melompat ke depan dan melompat ke jurang, angin liar bertiup melewati telinganya. Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan dia dengan cepat tiba di depan gua gunung. Dia tetap melayang di udara di depannya alih-alih langsung masuk. Bahaya pegunungan Magical Beast tidak tertandingi, dengan bahaya mengintai di mana-mana. Jika seseorang tidak berhati-hati dalam menghadapi mereka, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Xiao Yan mengangkat lengan bajunya dengan lembut dan Heaven Swallowing Python muncul. Jarinya menunjuk ke arah gua gunung. Yang terakhir tampaknya mengerti. Itu mendesis dan berubah menjadi flash 7 warna, yang melesat langsung ke dalam gua. Ketika dia melihat kilatan Heaven Swallowing Python ke dalam gua, Xiao Yan buru-buru mundur agak jauh. Setelah itu, dia menunggu dengan tenang. Penantian itu hanya berlangsung kurang dari 1 menit ketika angin teduh bertiup keluar dari dalam gua. Sosok hitam besar dengan cepat melesat. Itu adalah Magical Beast terbang dengan penampilan ganas yang ketakutan saat terbang dari dalam. Itu segera mengeluarkan jeritan mengerikan dan melesat langsung ke langit, akhirnya menghilang di cakrawala. Teman baik. Itu sebenarnya adalah binatang singa bersayap. Ini adalah peringkat 3 Magical Beast yang bisa bersaing dengan Dadoushi. Xiao Yan tercengang saat dia menyaksikan Magical Beast besar yang telah melesat ke langit. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa getir, untung aku mendapat bantuan dari Heaven Swallowing Python. Kalau tidak, dengan kondisiku saat ini, sepertinya aku harus menghabiskan banyak kekuatan untuk mengeluarkannya dari gua. Tidak lama setelah binatang singa bersayap melarikan diri, Heaven Swallowing Python terbang keluar dari dalam gua. Itu tetap ditangguhkan di depan Xiao Yan, mendesis sambil menjentikkan lidah ular di depan Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat tangannya dan Heaven Swallowing Python kembali ke lengan bajunya. Baru kemudian dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke dalam gua sambil merasa yakin. Kakinya mendarat di atas batu gunung yang keras dan gelombang warna pucat melonjak ke wajahnya. Dia mengeluarkan beberapa batuk hebat. Setelah batuknya, sayap awan ungu di punggungnya juga secara otomatis berubah menjadi tato dan menyusut ke punggungnya. Saya memang terluka parah, Setelah hanya menggunakan sayap awan ungu selama beberapa menit, bagian dalam tubuhku telah berubah menjadi keadaan ini. Xiao Yan menyeka benang darah yang mengalir dari sudut mulutnya saat dia berbicara dengan lembut sambil tersenyum pahit. Xiao Yan perlahan masuk ke bagian dalam gua yang cukup luas. Meskipun bau yang samar-samar bertahan menyebabkan Xiao Yan sedikit mengernyit, saat ini dia, yang dihadapkan dengan dikelilingi dari segala arah, tentu saja tidak berminat untuk repot-repot tentang hal-hal sepele seperti itu. Dia menjentikkan jarinya dan beberapa batu cahaya bulan ditembakkan dari dalam cincin luar angkasa. Mereka mendarat dengan mantap di dalam celah di dinding gunung dan cahaya redup mereka segera bersinar dan meresap ke seluruh gua. Xiao Yan memandangi bagian dalam gua yang cukup terang dan kemudian melihat langit di luar yang sudah menjadi gelap gulita. Dia berpikir dengan tenang sejenak sebelum datang ke pintu masuk gua. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong sebuah batu besar yang secara kebetulan memblokir lebih dari setengah pintu masuk, yang mencegah gua yang terang benderang menjadi terlalu jelas di kegelapan malam. Setelah menyelesaikan semua tugas ini, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Pada saat itu, rasa lelah karena melarikan diri selama hampir 1 hari perlahan naik dari dalam hatinya,
dan menyebabkan kelopak matanya menjadi sedikit berat. Sekarang bukan waktunya untuk istirahat. Sama seperti Xiao Yan tidak bisa lagi menahan dan hendak meletakkan kepalanya di tanah dan tertidur lelap, tangisan lembut Yao Lao tiba-tiba terdengar, memberi Xiao Yan sebuah permulaan. Kelopak matanya yang akan terlipat segera dibuka. Dengan tawa getir, dia dengan cepat mundur 2 langkah dan menemukan platform batu bersih tempat dia duduk bersila. Saat Xiao Yan duduk, cincin hitam gelap itu bergetar lembut. Tubuh ilu Xiao Lao perlahan melayang keluar. Guru. Xiao Yan menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung saat melihat Yao Lao muncul. Yao Lao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan cincin penyimpanan di jari Xiao Yan meninggalkan tangan yang terakhir. Akhirnya, itu digantung di atas telapak tangan Yao Lao. Pertama-tama Anda harus memulihkan diri dari kekacauan di dalam tubuh Anda. Saya akan memperbaiki beberapa pil obat yang dapat membantu mempercepat pemulihan luka dalam Anda. Anda harus pulih secepat mungkin. Jika tidak, itu akan terlalu berbahaya. Kekuatan spiritual Yao Lao menyapu bagian dalam cincin penyimpanan saat dia memesan. Ah! Xiao Yan mengangguk. Dia berhenti berbicara omong kosong dan tangannya membentuk segel pelatihan di depannya. Dia menutup matanya dan nafasnya yang awalnya terburu-buru perlahan menjadi tenang dan lambat. Yao Lao mengangguk puas ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah meninggalkan pikirannya yang mengganggu dan memasuki kondisi latihannya dengan sangat cepat. Dia menjentikkan jarinya sedikit dan ramuan obat menyala dan muncul dari dalam cincin penyimpanan satu demi satu setelah itu melayang di sekitar Yao Lao. Anak kecil ini benar-benar menyimpan bahan obat yang cukup banyak. Ini benar-benar menyelamatkan saya dari kesulitan untuk mencari obat. Saat Yao Lao mempelajari ramuan obat yang tergantung di sisinya, dia mengangguk sedikit sebelum melambaikan tangannya. Segera, api kental berwarna putih membumbung tinggi dan membakar. Dia melambaikan jarinya dan bahan obat yang teratur namun dengan cepat dilemparkan ke dalam api satu demi satu. Dibandingkan dengan metode yang digunakan Xiao Yan untuk memurnikan pil obat di pertemuan besar alkemis, metode pemurnian halus Yao Lao yang seperti awan yang melayang dan air mengalir yang menyebabkan semua orang benar-benar memahami apa itu Grandmaster Alchemist. Cahaya redup dari Moonlight Stones, kegelapan yang merayap ke dalam gua melewati pintu masuk. Hanya gemeretak bahan obat di dalam nyala api yang bisa terdengar di dalam gua yang tenang. Kedua orang di dalam gua itu membagi pekerjaan mereka dengan jelas dan sibuk melakukan apa yang mereka butuhkan. Pelatihan hening berlanjut selama hampir 2 hingga 3 jam. Saat itulah kelopak mata Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, sedikit gemetar. Dia kemudian perlahan membuka matanya. Setelah 3 jam penyembuhan, wajah putih pucatnya memiliki beberapa kemerahan tambahan yang mewakili vitalitas. Xiao Yan menghembuskan nafas panjang dari udara terpendam yang telah lama ada di dadanya. Ekspresinya menjadi sedikit lebih cerah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao yang berdiri di pintu masuk gua, mengamati pergerakan di luar setelah menyelesaikan pemurnian beberapa waktu yang lalu. Dia tersenyum lembut dan berkata, meskipun luka saya cukup serius, kondisi tubuh saya yang tidak teratur dapat ditekan. Apa yang dikatakan guru itu benar. Kekuatan dan darah di tubuh saya meningkat dengan cara yang tidak stabil. Itu memang awal dari kekuatanku yang meningkat. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia membalikkan tubuhnya dan dengan lembut menjentikkan jarinya. Pil obat yang berwarna zamrud ditembakkan ke arah Xiao Yan. Yang terakhir dengan tangkas meraihnya. Konsumsilah. Dengan ini, luka di dalam tubuh Anda seharusnya bisa sembuh total. Efek obat dari pil roh hijau 3 baris yang Anda konsumsi sangat kuat dan Anda tidak dapat menyerap semuanya sepenuhnya. Sebagian besar efek obat disimpan di dalam tubuh Anda sebagai gantinya. Tidak baik jika tubuh Anda membiarkannya di dalam tubuh Anda seperti itu. Saya telah mencampur Bone Chilling Flame
di dalam pil obat ini. Anda mungkin merasa sedikit sakit setelah mengonsumsinya. Namun, ia mampu menguap dan melepaskan semua efek obat yang telah terakumulasi di dalam tubuh Anda. Kali ini, Anda bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyerapnya. Itu benar-benar tergantung pada keberuntungan Anda, seberapa besar kekuatan Anda dapat ditingkatkan. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, cukup banyak cacat yang muncul di tubuhmu selama aku tidak ada. Searing poison, itu juga hal yang ganas. Setelah Anda pulih dari luka Anda, saya akan memikirkan cara untuk membantu Anda menyelesaikannya. Hati Xiao Yan merasakan kehangatan saat dia mendengar sejumlah besar kata-kata yang diucapkan Yao Lao. Dia mengangguk sedikit. Dia akhirnya jauh lebih nyaman dengan gurunya di sampingnya. Perasaan itu seperti seorang anak yang menemukan dukungan yang dapat diandalkan, membuatnya yakin. Xiao Yan memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan sekali lagi menutup matanya. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan memulai kemajuan besar ini. Yao Lao tersenyum dan mengangguk saat melihat Xiao Yan menutup matanya dan sekali lagi memulai latihannya. Dia duduk di dekat pintu masuk gua dan dengan ceroboh memainkan dan memutar cincin penyimpanan yang dia ambil dari tangan Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, jarinya sedikit gemetar dan suara, "Ya," yang lembut keluar dari mulutnya. Hah! Yao Lao menjentikkan jarinya dan pecahan giok berwarna hitam tiba-tiba muncul di tangan Yao Lao. Telapak tangannya dengan lembut mengusap potongan batu giok yang rusak ini dan tatapannya menjadi agak terpaku. Batu giok berwarna hitam ini secara mengejutkan adalah barang murah yang diperoleh Xiao yang kembali di asosiasi alkemis saat mencari harta karun. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.